saat ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Kami mengawalinya dengan pujian dan doa ya Tuhan. Dan juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Boleh terus menolong kami sebagai anak Tuhan, sebagai generasi-generasi baru yang berdampak bagi pekerjaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rekan-rekan semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam doa pagi di saat ini. Izinkan saya untuk share video saya. Apa kelihatan PPT-nya? Kelihatan Pak Pendeta. Ya, Pak ya. Ya. Ya, tema yang diberikan kepada saya, Impactful Generation, kita akan belajar bagaimana uh, satu generasi yang memberikan dampak perubahan yang sangat baik, yang positif tentunya, baik untuk gereja, baik di tempat tinggal kita, di lingkungan, atau dimanapun, di mana saja tempat yang Tuhan percayakan bagi kita, yang kita berada. Dan berkaitan dengan tema besar itu, maka pagi hari ini saya ingin kita untuk belajar sama-sama. Selanjutnya jalan ya Mas Noel ya. Jalan Pak, aman Pak. Ya, yaitu berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar, yaitu bagaimana kita sebagai generasi yang berdampak adalah generasi yang berdampak untuk orang lain atau bagi orang lain. Kita akan membaca bersama-sama di dalam dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Hanya 5 ayat dalam keseluruhan perikop di dua Raja-Raja pasal 5 ini. Saya ingin kita belajar bersama-sama dari Naaman yang disembuhkan. Ela ini memberi judul Naaman disembuhkan. Ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan atau menceritakan bagaimana proses seorang panglima yang bernama Naaman ini mengalami kesembuhan. Nah, dari tema ini, rekan-rekan semua, kita akan belajar bagaimana kita berdampak bagi orang lain, bagaimana kehidupan saya dan saudara berdampak bagi orang lain. Sebagai ya, sebagai seorang mahasiswa teologi yang sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, kita semua sama-sama dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Tentu kita diharapkan
akan menjadi dampak atau memberikan dampak yang positif untuk gereja di mana kita akan layani, atau berdampak di lingkungan tempat tinggal kita. Ketika kita weekend pelayanan, kita harus memiliki suatu dampak yang baik, yang positif bagi orang lain di lingkungan kita, sehingga orang lain itu dapat melihat kehidupan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, pribadi kita sebagai seorang mahasiswa teologi, atau seorang hamba Tuhan, atau hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan di lembaga atau di sekolah kita, STB Semarang. Bagaimana kita berdampak kepada orang lain. Cerita Naaman di dalam uh, Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 ini kita akan melihat bahwa ada seorang wanita yang diangkut atau ditawan oleh 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 Raja Aram, oleh orang-orang Aram, dibawa ke sana dan tinggal di tempat di mana bukan komunitasnya. Namun dia memiliki dampak yang luar biasa bagi tuannya, sehingga tuannya boleh mengalami kesembuhan dan berkata bahwa hanya Raja Israel, Raja yang disembah oleh bangsa Israel yang memiliki kuasa yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Berbicara berdampak, memiliki dampak, atau generasi yang berdampak, kita tahu cerita tentang di Alkitab tentang seorang yang bernama Sakeus. Ketika hidupnya yang jahat, ya, tidak disukai oleh banyak orang, dia seringkali berbuat jahat, tetapi ketika dia mengundang Yesus masuk atau ke rumahnya, dia memiliki satu perubahan yang luar biasa. Dia berdampak, dia memiliki perubahan hidup sehingga orang melihat bahwa Sakeus sebelum bertemu dengan Yesus dan ketika dia bertemu dengan Yesus ada satu perubahan yang besar terjadi dalam kehidupannya. Begitupun juga dalam kehidupan saya dan saudara, rekan kita, hamba Tuhan, sebelum kita bertemu dengan Yesus, dan setelah kita bertemu dengan Yesus, tentu ada dampak-dampak yang baik yang kita berikan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita, bagi gereja di mana tempat kita pelayanan, bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi siapa saja yang ada atau yang bertemu dengan kita. Dari teks yang kita baca, Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, nanti ada ayat-ayat selanjutnya yang kita lihat di Dua Raja pasal 5 ini, maka ada tiga hal yang ingin saya share bagi kita semua berkaitan dengan berdampak bagi orang lain. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 kita akan belajar bagaimana seorang yang berdampak bagi orang lain, dia mampu mempertahankan identitasnya. Dia mampu untuk mempertahankan identitas dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekitarnya, walaupun tempat di mana dia tinggal atau nyonyanya, tuannya itu berbeda keyakinan, tanda kutip, berbeda penyembahan Allah yang mereka sembah. Rekan-rekan semua, kalau di dalam ayatnya yang ke pasal 5, dikatakan bahwa dalam ayatnya yang kedua, orang Aram pernah bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, gadis yang ditawan, yang dibawa dan tinggal atau menjadi budak dari Naaman ini, dia mempertahankan identitas dia sebagai orang Israel. Dia berani berkata kepada nyonyanya bahwa seandainya Tuhan atau Panglima Naaman ini mau pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang dia yakini sanggup untuk menyembuhkan sakit kusta yang sedang dialami oleh Naaman ini. Ya. Rekan-rekan semua bahwa wanita ini, anak gadis ini,
tinggal di komunitas yang bukan komunitasnya, berbeda keyakinan, berbeda penyembahan dengan dia sebagai orang Israel. Tetapi dia berani untuk mempertahankan identitas dia. Dia berani menceritakan, memberitahu bahwa dia ini orang Israel. Dan di sana ada seorang nabi yang bisa, yang sanggup untuk menyembuhkan Naaman. Nah, poin pertama ini kita belajar untuk menjadi seorang yang berdampak dan berdampak bagi orang lain, kita harus berani mempertahankan identitas kita sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya dimanapun atau di dalam situasi apapun, di lingkungan yang mungkin jahat terhadap kita atau di lingkungan yang tidak seiman dengan kita, maka kita tetap harus berani mempertahankan identitas kita. Ya, seringkali sebagai anak muda atau sebagai ya mahasiswa-mahasiswa, ya mungkin ketika kita dalam di satu, ketika kita weekend pelayanan, kita pergi bertemu dengan orang, bertemu dengan siapa saja, kita masih takut untuk uh, memperlihatkan atau menunjukkan bahwa identitas kita ini adalah identitas seorang anak Tuhan atau orang percaya. Dalam teks ini kita akan belajar dengan poin pertama bahwa berdampak bagi orang lain, kita harus berani mempertahankan identitas kita. Kita jangan malu dan takut untuk mengakui identitas kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ya. Ketika kita melihat orang itu mungkin garang, orang itu mungkin memiliki pengaruh, orang di sekitar kita, seringkali kita menjadi takut untuk mengakui identitas kita sebagai orang Kristen. Wanita yang ditawan, yang ada di rumah Naaman ini, dia berani mengakui identitas dia ketika dia berkata kepada nyonyanya bahwa kalau Tuanku mau, dia pergi ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang sanggup, yang bisa untuk menyembuhkan sakit Tuanku ini, yang dimana Naaman pada waktu itu dia mengalami sakit kusta. Dan wanita muda yang ditahan ini berani menyatakan itu kepada istri Tuhannya. Nah, ini poinnya, ini kita dapat melihat bahwa wanita yang ditawan ini, walaupun dia di dalam posisinya sebagai seorang hamba atau seorang budak, dia tidak takut untuk dengan sendirinya mengakui identitas dia. Saya ini orang Israel. Di sana ada seorang nabi yang sanggup untuk menyembuhkan sakit tuanku yang sedang sakit kusta ini. Bagaimana dengan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan? Apakah kita masih takut, masih ragu mengakui identitas kita sebagai mahasiswa teologi, sebagai anak Tuhan, atau sebagai seorang hamba Tuhan? Mari, kakak semua, jangan kehilangan identitas sebagai seorang anak Tuhan. Ya. Identitas kita itu bisa berupa sikap kita, perkataan kita, karakter kita, tindakan kita. Oleh karena kita takut, kita mencoba untuk mengikuti cara kehidupan, karakter, sikap, perkataan daripada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Hanya karena mungkin kita takut, takut dijauhi, takut dimusuhi, takut kehilangan, dan sebagainya. Nah, ini poin apa kita belajar dari Dua Raja pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa dia berani berbicara tentang mujizat di negeri asing. Berkatalah gadis itu dalam ayat 3 kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wanita ini, anak perempuan ini berkata kepada nyonyanya, bahwa sekiranya Tuanku mau pergi ke Samaria, di Israel sana, pasti dia akan disembuhkan oleh nabi yang ada di sana. Wanita muda ini berani berbicara tentang mujizat di negeri asing, bahwa di Samaria, di Israel, ketika Naaman pergi ke sana, pasti terjadi kesembuhan.
Wanita ini berani berbicara bahwa ada kuasa Allah melalui nabi yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit dari tuannya, yaitu di mana tuannya Naaman sedang mengalami sakit kusta. Dia berani berbicara di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu Naaman dan istrinya. Dia berani berbicara di lingkungan penyembah-penyembah berhala, karena Naaman orang-orang Aram menyembah di kuil Ramon, dewa orang Syria. Dia berani berbicara di hadapan mereka, di lingkungan mereka, bahwa di Israel pasti terjadi mujizat ketika Naaman pergi ke sana, bertemu dengan nabi di sana, atau bertemu dengan nabi Elisa di sana. Dia pasti bisa memberikan kesembuhan atau menyembuhkan Panglima Naaman. Wanita muda ini yang ditawan, dia berani berbicara tentang mujizat, tentang kesembuhan, bahwa di Israel ada nabi dengan kuasa Allah sanggup untuk menyembuhkan Panglima Naaman. Bagaimana dengan kita sebagai generasi yang akan berdampak bagi orang lain, bagi gereja, bagi lingkungan, bagi teman kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang yang bertemu dengan kita? Apa yang akan kita katakan saat kita berada di lingkungan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apa yang akan kita katakan di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa yang akan kita katakan di lingkungan orang-orang yang membenci nama Tuhan? Sanggup dan beranikah kita seperti wanita muda ini yang ditawan, yang ada di rumah Naaman? Notabene bahwa mereka penyembah berhala, mereka penyembah dewa, dan mereka tidak mengenal Allah yang disembah oleh wanita muda dari Israel ini. Dunia membutuhkan kesaksian kita tentang Kristus. Seringkali mungkin kita ragu, kita takut untuk menceritakan tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Seringkali mungkin kita ragu, kita takut dijauhi, dimusuhi ketika kita berbicara tentang nama Yesus. Bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bahwa di dalam nama Yesus hanya satu-satunya jalan keselamatan, hidup, dan kekal. Beranikah kita di lingkungan yang berbeda keyakinan dengan kita, di lingkungan yang berbeda pandangan dengan kita bisa dengan lugas, dengan tegas membicarakan nama Tuhan kepada mereka. Ini perenungan yang kedua bagi kita, rekan-rekan semua di pagi hari ini. Ketika kita berbicara tema besar, bagaimana kita menjadi generasi yang berdampak. Berdampak bagi gereja, bagi jemaat yang kita layani, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita bertemu dengan mereka, kita harus bisa berdampak bagi mereka. Oleh karena kita harus berdampak bagi mereka, kita tidak perlu takut atau jangan pernah takut untuk menceritakan tentang Yesus, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang telah Yesus perbuat sehingga kita sampai pada hari ini. Lalu kita menolong mereka untuk mereka juga bisa tahu mengenal Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang menjadi penolong kita, yang telah memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dunia, lingkungan kita membutuhkan kesaksian kita tentang Kristus. Dunia atau lingkungan di mana kita berada membutuhkan kita untuk berbicara tentang Yesus. Apakah kita siap untuk berdampak bagi mereka dan berani untuk menceritakan Yesus bagi mereka? Wanita atau anak perempuan yang ditawan ini, yang ada di rumah Naaman, dia berani untuk hal itu. Dia tidak pernah takut, karena dia percaya di Israel, Nabi sanggup atau bisa, Elisa sanggup dan bisa untuk menyembuhkan Naaman. Dia yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah sanggup untuk menyembuhkan Naaman melalui nabinya, yaitu Nabi Elisa yang ada di Israel di Samaria. Makanya dia berani untuk mengatakan itu. Dan dia tahu, dia yakin dengan Allah yang dia sembah. Bagaimana dengan kita sebagai generasi muda, generasi yang akan berdampak bagi orang lain? Beranikah kita untuk menceritakan Yesus kepada mereka yang belum
mendengar dan percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, teman-teman semua, dia juga berani menanggung risiko. Ya. Dia sudah berani menunjukkan identitas dia. Saya ini orang Israel. Ya. Di Israel sana ada nabi yang bisa untuk menyembuhkan Panglima Naaman. Dia juga berani untuk berbicara tentang mujizat bahwa Nabi Elisa, nabi yang ada di Israel itu pasti bisa untuk menyembuhkan penyakit kusta tuanku ini. Ya, dia berani untuk itu. Maka poin yang ketiga juga dia berani untuk menanggung resiko. Bagaimana kalau Naaman pergi ke sana dan tidak ada nabi yang diceritakan oleh dia? Bagaimana kalau Naaman tidak bisa disembuhkan? Ada risiko pasti yang di hadapannya. Seandainya ketika Naaman pergi ke Samaria, ke Israel, tidak ada nabi yang dia ceritakan itu bahwa di sana ada seorang nabi yang sanggup untuk menyembuhkan sakit tuanku ini. Yang kedua, bagaimana kalau Naaman tidak sembuh sudah sampai di sana, bertemu dengan nabi, tidak mengalami kesembuhan? Pasti ada hukuman, pasti ada dampak negatif yang akan diterima oleh anak perempuan di rumah Naaman ini. Dia berani untuk mengambil risiko itu. Tapi dia yakin dan percaya bahwa pasti ada nabi, di sana ada nabi yaitu Elisa, dan Elisa sanggup untuk menyembuhkan Naaman. Makanya dia dengan tegas menyatakan identitasnya dan dengan yakin dan percaya menceritakan tentang bahwa ada mujizat yang pasti terjadi di Samaria atau di Israel ketika Naaman pergi ke sana bertemu dengan nabi yang bernama Elisa ini. Setiap perkataan kita ketika kita menceritakan, menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Lalu ketika kita berbicara dalam nama Yesus kepada orang lain, selalu ada risiko. Risikonya adalah bahwa seringkali kita dimusuhi, seringkali kita dijauhi, atau juga mungkin ada risiko-risiko yang lain, fisik, jiwa kita menjadi diancam dan sebagainya. Tapi belajar daripada wanita yang ditawan yang ada di rumah Naaman ini, dia berani mengambil risiko itu. Ketika dia melihat tuannya yang sedang sakit, dia berkata bahwa di Israel ada seorang nabi yang sanggup untuk menyembuhkan Naaman atau tuannya ini. Dan apa yang terjadi rekan-rekan semua, tepat seperti yang dikatakan oleh wanita ini, Naaman mengalami kesembuhan. Ketika Elisa menyuruh dia untuk masuk ke sungai Yordan, mencelupkan badannya ke sungai Yordan. Naaman menjadi sembuh, bahkan kulitnya bersih seperti seorang anak bayi. Itu semua dapat terjadi ketika uh, uh, wanita yang ada di rumah Naaman ini, dia berani menyatakan identitas, berani berbicara bahwa di Israel ada kesembuhan, ada mujizat, ada nabi, ada kuasa Allah yang sanggup untuk menyembuhkan Naaman, walaupun risikonya ketika Naaman sampai sana, kalau Nabi Elisa nggak ada, mungkin dia akan dihukum, atau sampai di sana ketemu dengan nabi itu, dengan Elisa, tapi tidak mengalami kesembuhan. Ada hal-hal negatif yang mungkin akan dia alami, namun dia tetap menyatakan kebenaran itu. Apakah sampai saat ini kita masih takut menanggung risiko ketika kita membicarakan nama Tuhan pada orang lain? Ya. Generasi yang berdampak adalah generasi yang siap untuk menyatakan identitasnya, saya ini anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya dipersiapkan untuk melayani Tuhan, saya tidak takut apapun, saya berani berbicara akan nama Tuhan, bagaimana kuasa Allah bekerja, memulihkan kehidupan saya, membuat hidup saya berubah, bahwa sekarang saya yang dulu berbeda dengan saya yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Ada perubahan yang terjadi, semuanya karena kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Risiko apapun di depan, ketika mungkin orang akan menjauhi kita, orang akan memusuhi kita, orang tidak mau memperhatikan kita, mereka tidak respon kepada kita, risiko apapun itu, kita siap untuk menghadapinya. Pertanyaannya, apakah kita masih takut untuk menerima risiko itu? Generasi yang berdampak adalah generasi yang siap mengambil
atau menerima risiko itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan siap untuk menanggung risiko tersebut. Anak perempuan itu dipakai oleh Allah untuk menceritakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel memiliki kuasa atau maha kuasa, sanggup untuk menyembuhkan sakit daripada Naaman. Anak itu juga percaya bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang jauh lebih berkuasa dari dewa-dewa yang disembah oleh tuannya dalam kuil Ramon itu. Dia percaya akan Allahnya. Makanya dia berani menyatakan identitasnya sebagai orang Israel, sebagai anak perempuan Israel. Dia berani berkata bahwa di sana ada nabi yang sanggup untuk menyembuhkan sakit tuanku ini. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah itu memiliki kuasa yang melebihi kuasa tuannya yang disembah dalam kuil Ramon itu. Wah, ini poinnya bagi kita sebagai generasi yang berdampak. Apakah kita yakin Kristus memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita dan mengubah kehidupan orang lain? Yang karena itu akan membuat kita berani untuk menceritakan Yesus kepada mereka di lingkungan kita yang belum percaya kepada Dia. Sehingga kehidupan kita sebagai generasi, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan ini, kita sungguh berdampak bagi orang lain. Mari layani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. 1 Timotius pasal 4, ini tentu ayat yang sudah kita hafal bersama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, ini orang akan melihat itu melalui apa? Identitas yang kita munculkan. Melalui apa? Melalui kita berani menceritakan bahwa Yesus sanggup untuk mengubah hidup kita. Yesus sanggup untuk mengubah hidup Anda atau saudara atau orang yang kita ketemu. Yesus adalah jalan keselamatan dan hanya Dialah yang pasti yang bisa atau yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Tidak ada jalan yang lain. Ketika kita berani menyatakan itu bagi mereka, inilah identitas kita sebagai generasi yang berdampak yang dipersiapkan Allah melalui lembaga STBI Semarang untuk kita ketika nanti kita ditempatkan, kita diutus, kita berdampak bagi mereka. Kiranya renungan ini boleh menolong kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, secara khusus rekan-rekan semua yang sedang ada, yang belajar di STBI di semester 1, kiranya kita siap untuk berdampak. Oleh karena itu mari layani Tuhan sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Kita jangan pernah takut dengan identitas kita sebagai seorang muda. Oleh karena itu, melalui perkataan, tindakan, sikap kita, kita berani menunjukkan itu, bahwa kita adalah generasi yang berdampak, yang sudah dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita siap menjadi berkat bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami belajar bersama-sama di pagi hari ini. Kami belajar dari seorang anak perempuan yang ditawan, yang menjadi seorang hamba di rumah Naaman. Dia berani menyatakan identitasnya sebagai anak perempuan Israel. Dia berani menceritakan di rumah tuannya yang berbeda keyakinan, penyembahan dengan dia, bahwa di Israel ada kesembuhan melalui Nabi Allah yang dengan kuasanya sanggup untuk menyembuhkan sakit tuannya, yaitu Naaman. Dia juga berani mengambil risiko. Seandainya di sana tidak ada nabi, seandainya Naaman tidak disembuhkan, dia berani untuk menerima semuanya. Namun, dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berbeda kuasanya dengan yang disembah oleh tuannya di kuil Ramon. Bila ini juga berdampak bagi kami sebagai generasi yang siap untuk menjadi berkat
bagi orang di sekitar kami, bagi gereja di mana tempat pelayanan kami, bagi orang-orang yang bertemu dengan kami siap berdampak bagi mereka. Oleh karena itu kami tidak takut untuk menyatakan, menunjukkan identitas kami sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Kami berani menceritakan tentang Yesus kepada mereka yang belum percaya, kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan bawa kami. Apapun resikonya, kami siap untuk menerima itu ya Tuhan. Namun, dalam semuanya, kami percaya bahwa kuasa Allah besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali